Halo para lovers, ketemu lagi dengan aku di edisi spesial podcast Heart to Heart bersama dengan Sheila Dara. Mana suaranya para lovers? Ih, takut. Gila, ribuan orang kak, karena ada Sheila Dara. Oh my god. Wow, Oh my banyak god. banget. Ini bakal viral sih. 3.781 ya. K ya, pakai K ya. Awas aja nih kalau nggak sampai viral ya kan. Takut banget. Aku bakal resign. Jangan. Pressure. Bisnis ekonomi. Iya lagi. Nah, kali ini Kak Sheila datang di podcastnya Heart to Heart dalam rangka mau promosi film Sore Istri dari Masa Depan. Betul. Boleh kasih tipis-tipis dikit Kak di sini Kak? Jadi film ini ceritanya tentang seorang fotografer dari Jakarta yang tinggal di Kroasia. Ya. Terus tiba-tiba suatu hari dikejutkan dengan sosok wanita di sebelah kasurnya ketika dia baru bangun tidur yang mengaku dia adalah istrinya dari masa depan. Prosesnya gimana? Nah, kelanjutannya gimana? Tanggal 10 Juli. Ini jujur ya Kak, sebelum aku sini kan aku sempat nonton trailernya dan aku bareng sama teman-teman aku di personal color analyst. Jadi aku color analyst juga kan. Oh. Ya, mereka tuh kayak excited banget, kayak aku mau nonton dulu gitu sebelum ini. Heboh. Kenapa? Seheboh itu karena mereka sangat gak sabar nonton Sore. Ya ampun. Jadi aku kayak, Makasih ya, guys. ternyata aku kayak bangga banget gitu hari ini mau mereview Makasih ya, guys. Sore. Tapi Deg-degan. Anas review bener Kak. Ya semoga benar dan ekspektasi mereka juga akan membludak. Berapa? Nanti kita akan ke 50.000 juta penonton ya Kak. 543 juta. Aku udah Amin. manifesting. Amin. Nah, berarti di sini Kak Sheila menjadi Aku di sini sebagai Sore. Oke, sebagai Sore. Nah, di film Sore ini, Kak Sheila, ceritanya boleh sedikit karakternya nggak? Sore ini karakternya menurut aku, dia tuh sosok yang mature, grief-nya besar sekali, tapi at the same time dia juga berusaha deal with it dengan caranya sendiri. Dan menurut aku Sore ini karakter yang sangat selfless sih. Gitu, kayak rasa cinta kepada suaminya tuh besar sekali. Sampai dia berjalan melintasi lorong waktu demi menyelamatkan suaminya gitu. Susah nggak masuk ke dalam karakter itu dengan karakternya Kak Sheila Dara? Jujur susah. Susahnya Susahnya karena memang aku ngerasa karakter Sore itu cukup jauh sama karakter aku sehari-hari kan. Nggak cuma mental state-nya tapi juga kayak dari postur, dari intonasi nada. Aku butuh waktu untuk mendalami karakter Sore. Yang aku lakukan pada akhirnya banyak ngobrol sama Yandi sebagai sutradaranya, sama Dion juga sebagai partner aku di film Sore Istri dari Masa Depan ini. Dan akhirnya yaudah, iya menantang sekali filmnya dan sulit untuk masuk ke dalam karakter Sore, tapi karena habis ini TikTokan baru ya seru nih. jangan partnernya menyenangkan, kayak ruang diskusinya luas sekali. Akhirnya tetap bisa terlewati juga sih. Karena yang aku lihat juga ya Kak Sheila tuh nggak tahu kenapa aku kan nonton juga tuh yang terakhir film kakak yang nanti kita itu sama Karingo itu memang sangat deep gitu. Maksudnya setiap karakter yang Kak Sheila ini aku suka gitu ya. Ini nggak peres ya, tapi nyampe ke sini gitu. Karena menurut aku itu susah. Sesimpel itu sih gitu. Ini mau nangis tiba-tiba. Aduh, aku jadi malu. Anaknya Rezi cengeng gitu. Jadi ya itu aku seneng sih gitu hari ini bisa ngobrol sama Kak Sheila. Gitu. Jadi sesama warga introvert gitu, kayak kita karena pekerjaan jadi harus di depan layar gitu. Ngerti lagi. Gitu. Nah, berarti Kak Sheila ada perbedaan makeup nggak di sini? Maksudnya secara look? Secara look lumayan beda sih, karena Sore itu kan karakternya dewasa. Otomatis outfitnya tuh juga harus bikin aku secara look tuh terlihat dewasa gitu. Jadi lebih banyak fitted dress. Dressnya pun juga yang midi dress gitu, yang agak lebih panjang, lebih dewasa. Selain fashion, dari rambutnya pun dibedain sebenarnya. Biasanya kan aku
aku selalu pendek rambutnya. Iya, yang terakhir Tapi, pendek. iya, ini keterusan gara-gara film ini sebenarnya. Jadi Yandi waktu itu emang udah punya bayangan secara look tuh pengen seperti apa. Pengen rambutnya lebih panjang dari aku yang biasanya. Secara postur dia pengen aku terlihat lebih tegak supaya kelihatan lebih firm gitu. Jadi akhirnya kita mengejar ke arah sana, mulai dari wardrobe sampai look dan makeupnya juga. Dan prosesnya susah nggak Kak? Kan maksudnya dari yang ya kan switch on-nya dan switch off-nya kan pasti agak susah ya. Apa udah natural aja? Secara natural beauty ya. Ih, takut. Kalau dari aspek wardrobe dan makeup sih buat aku nggak terlalu susah, karena malah dengan wardrobe dan makeup yang berbeda sama yang biasa aku pakai sehari-hari, menurut aku itu malah memudahkan aku untuk masuk ke dalam karakternya gitu. Jadi rasanya pas ngaca pun Switch on sendiri. Nggak lihat diri aku sebagai Sheila, tapi diri aku sebagai Sore. Dan wardrobe-nya sih benar-benar membantu aku sih. Kalau lihat di trailer ada satu baju warna biru, itu tuh hero dress-nya Sore di film ini. Rasanya tuh benar-benar begitu pakai baju itu langsung mudah banget jadi karakter Sore. Dan waktu kita tuh syuting film ini di 3 negara kan, di Finland, Kroasia, sama Jakarta, Indonesia. Jaraknya tuh terpaut cukup lama, jadi waktu di Kroasia kita syuting sekitar September Oktober gitu, yang Finlandia tuh aku baru syuting Februari awal tahun ini. Jadi sebenarnya secara jarak kan cukup panjang gitu, tapi begitu di Finlandia aku pakai baju biru itu lagi, rasanya tuh, dan dengan hairdo yang digulung itu dan dengan makeup Sore, rasanya benar-benar langsung revert back ke karakter Sorenya tuh mudah banget. Cepat. Berarti ya memang sudah menjiwai ya Kak. Maksudnya kayak gampang karena udah satu set all jadi gitu. Tinggal kayak butuh berapa detik switch on. Pastinya kalau pendalaman karakter tuh bukan cuma look aja sih, kayak dari mental state karakternya pun aku banyak ngobrol juga sama Yandi dan Dion. Tapi definitely sangat membantu sih. Oke, berarti Kak dari semua naskah nih, kan ini udah lama nih kita kan. Apa yang paling Kakak inget sampai sekarang yang masih nempel di hatinya Kakak? Yang mungkin nanti pada akhirnya akan menjadi quotes kami para lovers. Aku punya. Jadi please spill. Jadi menurut aku ini dialog yang sangat penting banget. Karena ini sangat mendefinisikan karakternya Sore. Dialognya tuh "Da moram živjeti i 10.000 života, uvijek bi izabrala tebe." Subtitle please. Dalam bahasa Kroasia. Yang artinya bisa ditonton nanti di film Sore Istri dari Masa Depan mulai tanggal 10 Juli 2025. Masuk ya kan. Berarti nanti kita tunggu apa artinya itu. Jangan lupa di capture, di screenshot. Oke. Nah, jadi di film Sore ini kan ada banyak momen sunyi. Momen sunyi yang penuh makna. Nah, Kak Sheila itu, menurut Kak Sheila itu momen tenang atau hening tuh, menurut Kak Sheila itu justru itu nggak sih momen berisik? Menurut Kak Sheila itu termasuk itu nggak? Iya ya, rasanya iya juga sih, benar setelah dipikir-pikir. Kayaknya aku ngerasa banyak orang tuh nggak suka sendiri karena nggak nyaman sama dialog-dialog yang terjadi di pikiran ketika kita cuman ada sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau dibilang itu momen paling berisik, iya, sepertinya betul, tapi at the same time juga momen yang paling penting untuk personal growth kita juga sih. Setuju lagi. Rasanya kalau kita nyaman dengan pikiran kita sendiri, bisa berkomunikasi sama diri kita sendiri, lebih banyak perkembangan secara karakter yang bisa kita dapatkan dari hasil komunikasi sama diri kita sendiri itu. Kayak kita jadi lebih kenal lagi sama diri sendiri. Rasanya sih gitu ya kalau aku. Aku juga relate lagi. Cara Kak Sheila gimana? Kalau aku tuh cukup nyaman sendirian sih, jadi memang aku jadinya nggak ada cara khusus gimana cara untuk bisa diem dengan diri sendiri. Istilahnya healing gitu ya. Karena aku memang sudah nyaman gitu. Ya, jadi kalau caranya gimana aku nggak tahu. Tapi percaya deh kalau pas udah bisa nyaman sendirian aja,
bisa lebih kenal diri sendiri tuh rasanya menyenangkan banget. Karena kadang tuh ada hal-hal yang kita udah sekian tahun bersama diri kita sendiri, tapi kok malah baru tahu sekarang ya gitu. Jadi kayak banyak discovery baru juga. Kalau untuk pekerjaan aku juga sebenarnya penting banget untuk mengenal diri sendiri. Rasanya ketika lagi diem bisa memproses semua emosi yang lagi aku rasakan belakangan ini. Mungkin nggak yang terjadi sekarang, malah bisa juga sambil ngelihat apa yang terjadi sebelumnya, yang baru aja kejadian, yang udah lama kejadian gitu. Terus jadi mikir kenapa ya bisa kayak gini, kenapa ya bisa kayak gitu. Oh, ternyata gue tuh di kondisi kayak gini seperti ini gitu. Menurut aku itu bentuk dialog yang menyenangkan dan penting untuk pekerjaan aku sendiri, karena jadi banyak rasa yang aku punya ketika aku mau dig deep ke karakter lain gitu. Kakak tahu nggak? Aku itu sama kayak aku. Jadi aku selain host program ini, aku juga makeup artist. Aku punya campaign namanya Makeup for Healing. Jadi aku percaya itu salah satu cara perempuan untuk healing dari makeup. Jadi makeup bukan cuma luar tapi dari dalam. Jadi kan kayak kakak, ya itu menemukan itu untuk diri sendiri kan dengan cara kakak untuk itu. Jadi itu kan self love juga kan, tanpa merugikan orang lain. Jadi ya udah, yang penting I feel good, we feel good, ya we look good gitu. Jadi kayak bagus sekali. Bestie. Oke. Terakhir Kak, kasih dong motivasi untuk mungkin para lovers yang mungkin sedang lagi di fase yang mencoba untuk bertahan di dalam dunia yang lagi gonjang-ganjing ini, yang melihat Sheila Dara sebagai salah satu motivator dalam hidup. Jangan, aku kasih tahu aja, jangan jadikan aku motivator, jangan. Aku takut menyesatkan hidup kalian. Ya udah, kata-kata hari ini Kak Sheila. Apa ya guys? You do you deh. You. Oke. Yang penting bahagiakan diri sendiri. Benar, aku setuju. Self love. Oke, sekian program podcast Heart to Heart hari ini bersama dengan Kak Sheila Dara. Jangan lupa untuk nonton film Sore Istri dari Masa Depan mulai tanggal 10 Juli 2025 di bioskop. Yeay, sampai jumpa. Dadah.